Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Setiap kita yang mengambil waktu saat ini untuk siapkan hati kita merenungkan firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerahnya maka program Bible and Coffee ini boleh tetap terus ada dan boleh tetap terus menjadi berkat buat kita semua. Karena itu saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini sekarang saatnya ayo kita jadi berkat. Iya kan? Ada waktunya di mana kita menerima, ada waktunya di mana kita memberi. Kita dipercayakan untuk diberkati melalui program Bible and Coffee ini yang kita dengarkan dalam renungan firman Tuhan setiap hari. Maka saatnya juga kita menjadi berkat dengan membagikan kembali renungan singkat ini. Dan saya percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagaimana kita menerima berkat Tuhan di dalamnya, maka orang yang kita berikan, kita bagikan renungan singkat ini, saya percaya juga mereka akan menerima berkat-berkat pengharapan, berkat-berkat kekuatan, berkat-berkat sukacita di dalam apa yang Tuhan titipkan untuk kita bagikan ini. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami ada di pagi hari ini, kami ada di hari yang baru dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami menyadari hidup kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Kami menyadari segala sesuatu yang Tuhan titipkan dan bisa kami kerjakan, itu pun karena kasih karunia Allah yang menopang kami. Itu sebabnya Bapa yang baik, kami mau memulai hari ini bersama dengan firman-Mu. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu lah yang membersihkan kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin dibentuk, dididik, didewasakan melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Matius pasal 16 ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Matius 16 ayat 22 dan 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, saudara dikasih dalam Tuhan, satu kali Yesus bilang sama murid-murid bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem dan akan menanggung penderitaan dan akan disesah, ya kan, akan disalibkan. Maka Petrus yang mendengarnya, ya kan, dengan kepahlawanannya berusaha untuk mencegah hal itu terjadi. Coba saudara lihat ya di ayat 22 ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudaraku, apa Petrus salah? Sampai di sini kita lihat nggak ada yang salah dari hidup Petrus. Petrus nggak mau sesuatu terjadi kepada gurunya. Petrus nggak mau sampai gurunya kenapa-napa gitu kan saudara. Jadi Petrus bilang sama Yesus, Tuhan jauhkanlah itu daripada engkau ya guru. Tapi tahukah apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Yesus nggak bilang, wah thank you ya Petrus ya, terima kasih loh engkau udah support saya. No. Yesus juga gak bilang, Petrus, mari kita sama-sama berjuang, terima kasih sudah menguatkan aku. No, saudaraku. Apa yang dibilang Yesus kepada Petrus di ayat 23? Maka Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, apa dia bilang? Enyahlah iblis. Wow. Petrus pasti sangat kaget sekali, saudara dikasih dalam Tuhan. Dia yang sudah seakan-akan membela gurunya, dia yang sudah seakan-akan menyokong, mensupport dan siap menopang gurunya, ya kan, tiba-tiba dibilang enyahlah iblis. Ini yang akan kita pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan. Lihat ayat selanjutnya. Lihat selanjutnya apa yang dikatakan Yesus. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Oh, ternyata inilah penyebab kenapa Petrus dikatakan oleh Yesus, enyahlah iblis. Karena memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia memikirkan, guru jangan sampai engkau mati, guru jangan sampai engkau mengalami penderitaan. Tapi Yesus memikirkan apa yang berasal dari sorga. Apa itu? Rencana keselamatan manusia.
Itulah yang dipikirkan Allah. Akhirnya di sini kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan. Terkadang ada hal-hal yang kita pikirkan, itu jauh berbeda dari apa yang Tuhan rencanakan. Benarlah apa yang firman Tuhan katakan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya rancanganku dari rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Kita gak pernah tahu kenapa Tuhan izinkan penderitaan hari-hari ini menimpa hidup kita. Kita gak pernah tahu kenapa Tuhan izinkan ada fitnahan-fitnahan jahat menghampiri hidup kita. Tapi ini yang kita mesti mengerti. Kita belajar untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan Allah? Kita belajar untuk mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya harus mengucap syukur. Itulah yang harus kita pikirkan. Sehingga akhirnya kita tidak memberontak jadi pribadi-pribadi yang memberontak. Kita pikir kita yang paling benar, rencana kita yang paling dahsyat. No, rencana Tuhan yang paling dahsyat. Apa yang dipikirkan Allah itu yang jauh lebih sempurna dari apa yang kita pikirkan. Makanya hari ini kita belajar dari perkataan Petrus, saudaraku. Perkataan Petrus seakan-akan benar, membela gurunya. Jangan sampai gurunya teraniaya, jangan sampai Yesus sebagai gurunya tersakiti, bahkan disiksa. Seakan-akan Petrus membela, tapi Yesus tidak. Yesus bilang, nyala iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dari Kolose pasal 3 ayat 2 dan 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu, saudara dan saya telah mati, dan hidupmu, hidup saudara dan saya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi mulai hari ini kita belajar memikirkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Makanya kita teringat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, biarlah menurut kehendak-Mu. Ada banyak hal yang mungkin tanpa kita sadari Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara. Kita udah lakukan apa yang benar, kita udah lakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi pada kenyataan yang kita lihat, yang kita alami justru bertentangan dengan apa yang harusnya kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Lalu apakah kita mau komplain dan bersungut-sungut? No. Belajar untuk jalani. Belajar untuk nikmati setiap pembentukan. Belajar untuk menikmati setiap penderitaan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sebagai anak-anak yang taat. Sebagai orang-orang hamba-hamba Tuhan yang mengikuti perintah Tuhan. Taat aja, setia aja. Sehingga akhirnya ketika masa-masa pembentukan itu kita lalui, kita akan melihat, oh ternyata Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya hal itu terbentuk. Oh ternyata Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya saya mendapatkan suatu pembelajaran. Akhirnya kita akan terkagum-kagum dan berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak saya, rencana-Mu yang jadi bukan rencana saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, belajar untuk memikirkan, bukan hanya pikiran-pikiran yang ada daging, kedagingan saudaraku. Bukan hanya pikiran-pikiran duniawi. Tapi belajar untuk memikirkan apa yang Tuhan mau. Belajar untuk memikirkan apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Sehingga akhirnya kita belajar untuk mengucap syukur. Tuhan, apapun yang terjadi saya mau hidup bersyukur. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, kita menjadi pribadi-pribadi yang menyadari bahwa saya punya Allah yang bisa melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya. Tidak ada lagi persungutan dalam hidup kita. Tidak ada lagi pengeluhan dalam bibir kita. Tapi yang ada hanya lahir ucapan syukur yang mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita belajar untuk memikirkan apa yang di pikiran Allah. Bagaimana caranya kita belajar memikirkan apa yang dipikiran Allah? Dengan bersyukur. Sehingga apapun yang terjadi yang menimpa kehidupan kita hari-hari ini, kita tidak mengeluh, kita tidak komplain. Karena kita tahu bahwa Tuhan bisa pakai segala sesuatu, bahkan rancangan orang jahat, bahkan keadaan-keadaan yang sulit untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Penderitaan bukan untuk dihindari.
Karena terkadang Tuhan pakai penderitaan untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Hadapi dan belajar untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dan bersyukurlah buat segala sesuatu yang terjadi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi kami tahu Tuhan kami berperkara di dalamnya. Ada penderitaan yang harus kami jalani, ada kesusahan yang harus kami lewati. Bahkan ada masa-masa di mana kami difitnah, kami tersakiti, kami tidak dianggap. Tapi kami percaya Allah-Ku turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami belajar untuk selalu memikirkan apa yang Allah pikirkan dalam kehidupan kami, yakni mendatangkan kebaikan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa agar setiap umat Tuhan terus memikirkan perkara-perkara surga, sehingga akhirnya lahir hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Belajar untuk memikirkan hal-hal yang berasal dari surga. Hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya hal-hal yang menyenangkan hati dan hidup kita. Karena terkadang penderitaan yang harus kita lalui, masalah pergumulan yang harus kita jalani, Tuhan izinkan untuk kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.